Halo semuanya, kembali lagi di video aku. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia globalisasi, yaitu subjek dan sumber hukum dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu bukan soal ekspor dan impor aja loh, tapi juga melibatkan aturan hukum yang mengatur para pelaku dan juga prosesnya. Jadi, mari kita bahas. Di video kali ini, aku akan ngebahas dua hal utama. Yang pertama, siapa saja subjek hukum dalam perdagangan internasional. Kedua, apa saja sumber hukum yang digunakan untuk mengatur perdagangan antar negara? Jadi, mari kita mulai dengan subjek hukum dalam perdagangan internasional. Subjek hukum adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum perdagangan internasional. Terdapat 3 kategori utama dalam subjek hukum perdagangan internasional. Subjek hukum pertama dalam perdagangan internasional adalah negara. Negara memiliki peran yang sangat penting karena mereka merupakan aktor utama yang membuat perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral. Negara juga bertindak sebagai regulator yang menetapkan kebijakan perdagangan domestik seperti tarif impor, kuota ekspor, atau subsidi untuk industri lokal. Subjek kedua adalah organisasi internasional. Organisasi ini juga dibagi menjadi 2, yaitu organisasi pemerintahan dan organisasi non-pemerintahan. Organisasi pemerintah seperti World Trade Organization atau WTO, lalu International Monetary Fund, dan lain sebagainya,
memainkan peran besar dalam mengatur perdagangan global. Misalnya, WTO bertugas memastikan bahwa perdagangan antar negara itu berjalan lancar dengan menerapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi bagi setiap anggota. Selain itu, ada juga organisasi non-pemerintahan seperti International Chamber of Commerce yang biasa disebut ICC. ICC membantu menyediakan panduan bagi pelaku bisnis melalui penerbitan Incoterms atau aturan standar kontrak perdagangan. Subjek hukum yang ketiga adalah multinational corporation atau perusahaan multinasional. Mereka adalah perusahaan besar yang beroperasi di banyak negara. Perusahaan multinasional memiliki peran yang sangat penting karena mereka tidak hanya memproduksi barang di suatu negara, tetapi mereka juga mendistribusikannya ke seluruh dunia. Dan juga mereka sering sekali menjadi penggerak utama dalam perdagangan internasional. Sekarang mari kita bahas sumber hukum yang mengatur perdagangan internasional. Sumber hukum perdagangan internasional itu yang pertama ada hukum internasional. Ini adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan antar negara termasuk dalam aspek perdagangan. Lalu yang kedua itu ada konvensi internasional. Konvensi internasional itu adalah dokumen resmi yang disepakati oleh beberapa negara untuk mengatur aspek tertentu dari perdagangan. Misalnya mengatur kontrak jual beli barang antar negara agar ada keseragaman aturan sehingga mempermudah transaksi lintas batas. Lalu yang ketiga itu hukum kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional berasal dari praktik yang diterima secara luas oleh negara-negara sebagai kewajiban hukum meskipun tidak tertulis. Lalu yang keempat, ada arbitrase dan keputusan pengadilan internasional. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sering digunakan dalam perdagangan internasional karena lebih cepat dan fleksibel. Selain itu, keputusan pengadilan internasional seperti International Court of Justice juga menjadi sumber hukum penting untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Dan yang terakhir itu ada hukum nasional. Dari masing-masing negara juga mempengaruhi perdagangan internasional. Misalnya undang-undang perpajakan atau regulasi ekspor impor di suatu negara
harus dipatuhi oleh pelaku bisnis. Jadi kesimpulannya, subjek hukum dalam perdagangan internasional itu mencakup negara, organisasi internasional, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan, dan juga perusahaan multinasional. Sementara itu, sumber hukumnya meliputi hukum internasional, konvensi internasional, serta hukum nasional. Dengan memahami elemen-elemen ini, kita dapat lebih baik memahami bagaimana perdagangan global itu diatur dan bagaimana para pelaku bisnis dapat memanfaatkannya secara optimal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe untuk mendapatkan pembahasan menarik. Sampai jumpa lagi. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!